pemilu di balik tempat penitipan anak. Betapa hancurnya orang tua korban mengetahui buah hati dianiaya. Orang tua meradang tempat yang dipercaya untuk menitipkan anak malah jadi tempat tak aman bagi si buah hati. Pasca ditetapkan sebagai tersangka insiden penganiayaan anak di daycare Depok, Jawa Barat, MI hanya bungkam. Tak ada kata maaf, apalagi ucapan penyesalan. Aduh. Minta maaf, Mbak. Minimal, Mbak. Berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia terbentur, lalu juga ditusuk di bagian punggung. Bilang katanya anak saya tuh nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temennya, nggak terbentur apapun gitu. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Yang masih 8 bulan. Ya. Setiap hari kita bangun, mandikan, dan kita siapkan makan. Dan siap setelah Senin sampai Jumat, kita antarkan ke Wensen untuk mendapatkan pendidikan yang baik, diperlakukan secara baik. Tapi ternyata saya shock. Sungguh memilukan. Balita usia 2 tahun dan 9 bulan menjadi korban dengan luka lebam dan memar. Kata Kilaf menjadi dalih MI. Bahkan ada indikasi pelaku yang juga pemilik daycare ini berkali-kali melakukan penganiayaan. Terlebih ada 10 anak yang dititipkan. Astagfirullah. Tim Polres Metro Depok masih melakukan penyelidikan adanya korban lain. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilang gitu ya. Tapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan. Tim Titik Target melakukan penelusuran, mencari informasi di TKP. Ini saya dengar, tapi saya nggak ada wewenang. Karena nggak ada wewenang, kan nggak boleh nggak ada wewenang. Karena itu udah ada misnya, udah ada ibunya yang nanganin. Semuanya 10 orang saya. Ibunya sih setahu saya legal. Terungkap tempat penitipan anak ini hanya mengantongi izin pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ya, ternyata izin daycare tidak tercatat di Dinas Pendidikan. Kita senangnya begini ya, karena mau ada tempat pendidikan di tempat kita senang gitu loh. Jadi kita rasa wah enak nih ada pendidikan, mungkin nanti anak-anak kita bisa sekolah di sana gitu kan. Ada tertulisnya ada, minta izin kan kita juga tanda tangan ya, kasih stempel ya. Ya cuma juga kita emang salah saya tuh nggak punya berkas dan filenya gitu loh. Kalau silaturahmi nggak pernah ke saya. Tapi kalau guru-gurunya pernah silaturahmi ke kita. Buntut dari kasus penganiayaan, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan penutupan. Kini lokasi daycare Wensen terlihat tak lagi beroperasi. Poster bertuliskan anti perundungan terhadap anak masih terpasang di sisi teras depan. Namun ironisnya, kejadian penganiayaan justru terjadi. Kalau akhir-akhir ini emang dengar mah tangisan anak kecil lah. Ya anak umur kira-kira 2 tahunan lah ya. Tangisan anak cewek gitu. Itu hampir ya, bukan tiap hari tapi hampir. Pagi jam 9. Ntar habis itu kan ada acara ya mungkin kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Ntar agak siangan, kalau nggak agak sore nangis lagi itu bocah. Suaranya ya itu aja. Nangisnya itu kayak anak kecil ketakutan ya. Tak hanya itu saja,
Sikap kasar MI juga menjadi sorotan warga sekitar. Dari pengakuan warga, tersangka pernah bersikap kasar pada kuli bangunan saat awal membangun tempat penitipan anak. Terlebih, MI dikenal tetangga sebagai antisosial. Pernah, itu yang waktu pasang ini diomelin waktu itu. Iya, kasar banget kalau ngomong. Kasar lah, pokoknya omongan nggak pantas saja. Buat orang nggak punya, nggak pantas omongannya. Nggak tahu itu marahnya kenapa, nggak ngerti. Pokoknya langsung dimarahin pas sore-sore itu. Pertama mau nempatin sini, bikin banner ini. Paling lihat aja, kalau kebetulannya turun dari mobil pas kebetulan saya keluar gitu. Oh itu, kalau kenal nggak pernah interaksi juga. Khawatir ada ancaman, orang tua korban dan saksi kasus balita yang jadi korban penganiayaan mengajukan permohonan perlindungan hukum ke LPSK. Melalui kuasa hukum, orang tua korban meminta perlindungan untuk saksi yang melapor. Kewenangan LPSK yaitu apa? Untuk menerima permohonan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi saksi dan atau korban, juga bentuk jenis-jenis bantuan yang dibutuhkan oleh saksi-saksi dan atau korban. Ini menjadi, bisa saja peristiwa ini berkembang sesuai dengan proses hukum yang akan kita lihat nanti ke depannya. Misalnya anakku adalah pelaku pembulian, aku sangat siap bekerjasama dengan sekolah, aku siap dipanggil, duduk bersama-sama dan menerima bahwa anakku memang punya penyakit mental, misalnya harus dibawa ke psikolog atau psikiater. Bikin geram warga plus 62. Kok bisa-bisanya fasih membagikan konten bijak pola asuh anak, namun perilakunya tak mencerminkan sebagai influencer parenting ya? Itu nyalahin Mbak Agnia gitu ya, kayak ada nih komentar. Informasi dari staf pengajar, MI punya dua kepribadian yang berbeda saat di sosial media dan di dunia nyata. Waduh. Ibunya sendiri kemudian bermasalah, memangnya tidak ada. Usai terbongkarnya kasus tindak kekerasan, akun media sosial tersangka pun hilang. Akibat perbuatannya, MI bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kejadian kemarin saya agak khawatir juga, sempat khawatir sama kondisi anak saya gitu, gimana nih gitu dia di daycare, sedangkan selama ini saya tuh percaya gitu, saya nggak pernah akses CCTV dan kemarin saya mulai minta akses CCTV-nya gitu. Selepas kasus penganiayaan mencuat, orang tua mesti benar-benar selektif memilih daycare untuk buah hati. Tak mudah silau dengan kata-kata manis public figure. Pilihlah daycare yang menerapkan standar kriteria tenaga pengajar dan pengasuh. Nah, daycare yang terpercaya tak hanya mengasuh anak, tapi juga dilengkapi program standar tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak. Sehingga kemampuan sosial dan emosionalnya bisa terasah dan juga semakin terlatih untuk berkomunikasi dan persiapan ke jenjang sekolah formal. Mandirinya dapet, terus sosialisasinya semua dapat semuanya di situ. Kalau saya lebih di situ, makan juga relatif lebih bervariasi dan dia akan mau makan apapun karena tidak ada pilihan dan teman-temannya dia termotivasi sama teman-temannya untuk makan apa yang sudah yang ada di daycare-nya. Kalau saya 1,5 juta per anak, sudah makan 3 kali, sudah sama sekolahnya, sudah sama jalan-jalan. Penggunaan CCTV dalam daycare diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap interaksi guru dengan anak asuhnya. Namun pihak penitipan anak biasanya memilih tak membagikan link secara bebas pada orang tua. Pasalnya, ada kekhawatiran CCTV bisa disalahgunakan untuk pelaku kriminal memantau situasi daycare. Kalau untuk laporan sehari kan kita ada grupnya nih, dari mulai kelas
bayi ada grupnya sendiri, toddler ada, sampai yang TK ada. Jadi semua update kegiatan ada di situ.